atas sambutannya. Nah, kali ini saya ingin memberikan informasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang pertama, jadi PCNU Kabupaten Bekasi itu mengadakan peringatan Hari Santri. Ya, statusnya Ustadz Suhal, ada yang lihat kagak status WA-nya? Nah, door press. Ikut boleh, tapi sendiri ya, sendiri. Lah, kan lagi tekor ini. Bareng ya, selamat datang guru kita Kiai Abdul Khaliq SHI. Monggo Kiai. Ya. Jadi pokoknya tanggal 25, ntar diingetin lagi Sabtu, insya Allah malam Sabtu besok ya. Ntar kita pikirin lagi naik apanya. Tapi usahakan kalau bisa mah nih nyari-nyari dulu. Mau naik motor boleh, naik odong-odong patungan dewek ya. Soalnya door press-nya luar biasa, ya enggak? Iya. Di Grand Wisata bawa HP yang kameranya cakep buat foto-foto. Nah, jadi ada juga informasi kedua begini Pak, Bu. Ada informasi atau kabar yang melukai hati kita sesama muslim ya. Ya ibu bapak udah tahu belum? Nah, yang TV yang menghina kiai pondok pesantren udah tahu belum? Ya belum. Ya kasih tahu jangan ya. Enggak sempat. Iya. Ya intinya ada salah satu televisi swasta, ya udah sebut aja karena udah banyak tahu, Trans 7 itu menayangkan suatu video di mana video itu ya menjelekan pesantren, menjelekan kiai. Katanya kiai enak dapat amplop ya kan, kiainya kaya, santrinya miskin, nyetor begitu-gitu dah modelannya. Terus jangan salaman, cium tangan sambil ya seperti saya sebenarnya umum. Saya juga salaman sama guru saya Ustadz Suhal tadi. Ya duduk dulu ya kan, kita salaman. Tuh, di pondok pesantren juga sama. Waduh, salaman nggak kayak gitu katanya. Kayak apalah begitu. Nah, tapi ya juga banyak juga di media-media yang menjelekan pesantren dan kiai. Tapi yang memang betul-betul kesalahan ya memang harus dihukum ya Bu ya. Kalau misalnya ada kiai mohon maaf, ada ustadz mohon maaf melakukan kriminal ya hukum ya, melakukan mohon maaf pemerkosaan kepada santri ya hukum gitu kan. Bukan hal yang itu yang kita komplain, tapi penghinaan terhadap kiai, terhadap pesantren. Yang menjadi tayangan di video itu adalah pondok pesantren Lirboyo. Nah, apa jawaban kita untuk hal itu? Bahkan komentar-komentar netizen ada yang ngomong pondok pesantren gak guna, bubarin aja. Masya Allah, hati-hati. Kalau ada yang ngomong, wah gak usah pesantren segala macam, pesantren udah bubarin aja, nggak jelas apa segala macam. Oke, kita tanya, kamu belajar ngaji dari siapa? Dari Ustadz A. Ustadz A ngajinya di mana? Pondok pesantren ini. Iya nggak? Belajar ngaji, baca Quran sama siapa? Misalnya Ustadz Suhal. Ustadz Suhal ngaji di mana? Pondok pesantren Ano. Pokoknya semua itu pondok pesantren. Orang umum-umum kayak kita nggak jauh ya sama ilmu-ilmu ustadz kiai yang ngajinya di pondok ya. Lah sekarang di pondok pesantren habis subuh ngaji, habis zuhur ngaji, habis asar ngaji, habis maghrib ya istirahat dulu dong. Makan apa kayak habis maghrib atuh. Nah habis isya gitu kali ya. Nah pokoknya ya Allah itu miris sekali. Nah sedikit ini sebelum kiainya juga lagi nyundut apa gayem ya. Bentar ya kiai. Saya tuh menggali atau membaca atau nyari-nyari lah ya kan. Karena kita kan nyari-nyari sekarang media udah banyak ya.
nyari dari sumbernya dari kiai, dari NU online dan lain sebagainya. Sebenarnya pondok pesantren itu kita ngikutin siapa sih? Ada nggak sih di zaman Nabi? Ayo, saya tanya ibu-ibu bapak-bapak. Pesantren, pondok, orang ngumpul, nginep di situ, ngaji, ibadah dan lain-lain. Ada nggak di zaman Nabi? Coba. Nggak ada. Oh, benar. Ada apa enggak? Ya. Kalau namanya, ya, nama pondok pesantren, pondok ataupun pesantren zaman Nabi nggak ada namanya mah, ya. Tapi kegiatannya ada. Tuh. Zaman Nabi ada yang namanya Ahlus Suffah. Apa, Bu? Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu kebanyakan orang-orang miskin, kebanyakan, walaupun ada juga yang orang kaya. Ahlus Suffah itu ditampung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Suffah itu yang kaum muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, kepengen ngikut Nabi, kepengen deket sama Nabi. Tuh, karena ditampung di Madinah. Kaum Ansor itu nggak nampung, ya. Kaum Ansor itu memang baiknya luar biasa, luar biasa. Sampai kaum Ansor tuh baiknya begini. Misalnya saya kaum Ansor, rumah saya punya 2, ya. Ustadz Suhal kaum muhajirin datang, kan nggak bawa apa-apa, ya kan? Bawa awak doang, bawa badan doang, ya kan? Ya, bawa dengkul doang. Apa bawa ayah? Kalau bahasa yang jorok apa? Mau apa dah? Nah, datang. Ya saudaraku kaum muhajirin, saya punya rumah 2, tempati rumah saya 1. Doh, baik banget gak? Iya, kamu sudah punya istri belum? Sudah nikah belum? Belum. Nah, saya punya istri 2, silakan nikahi. Saya ceraikan, kamu nikahi istri saya. Asli, Bu. Lah, ini ngapa nunjuk-nunjuk begitu? Ini asli, nggak boleh. Ini udah asli, udah memang zaman Rasulullah. Ntar sama Kiai Abdul Khalik ditambahin. Ini kisah nyata bahwasanya menyambung tadi sodakoh. Sodakoh itu bukan cuma duit doang. Zaman Nabi sedekah rumah, bini sampai disedekahin. Sampai kalau bininya punya anak, anaknya ngikut. Ya Allah. Jadi zaman dulu mah nggak pakai baper-baperan, Bu. Sedekah bener-bener sedekahin. Nah, karena kaum muhajirin itu banyak, yang udah dapat rumah ada, yang udah dapat bini ada yang tercecer, tersisa. Lah ini kami kemana ini? Ini kaum muhajirin yang belum dapat tempat tinggal, silahkan tinggal di serambi masjid. Tuh, serambi masjid Nabawi, kurang lebih 70 sampai 80 orang. Salah satu Ahlus Suffah yang bernama Abu Hurairah. Abu apa? Abu Hurairah. Itu perawi hadis. Tuh. Jadi Ahlus Suffah itu banyak juga yang nggak kepikiran nikah, ya kan? Saya pokoknya pengennya selalu dekat dengan Rasulullah. Tuh. Ahlus Suffah itu termasuk sahabat yang utama dibanding sahabat yang lain. Sebab ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah, yang dicari, yang dikumpulin itu Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu kan di masjid baik, ya kan? Lah Pak Ustadz itu makannya dari mana, ya kan? Lah itu dia siapa yang ngempanin, ya nggak? Pertanyaannya gitu nggak? Nah, jawabannya yang ngasih makan adalah sesama muslim dari manapun berada. Nabi itu kan Rasulullah. Rasulullah banyak yang nyamperin nggak? Banyak yang sowan nggak? Lo pasti, Bu. Umat Islam pada zaman dulu itu yang namanya dekat dengan Rasulullah, jangankan dekat, jauh aja pengen ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah, kalau ada orang yang kaya ngasih hadiah, bener gak? Ada yang ngasih sodakoh, bener gak? Nah, hadiah-hadiah itu dibuat makan para Ahlus Suffah, buat sodakoh ke Ahlus Suffah. Bahkan orang-orang itu tuh berikan sodakoh kepada Ahlus Suffah. Jadi diutamakan karena dia makan di masjid, tidur di emperan masjid. Ya pokoknya sehari-harinya di situ. Saking pengen dekat kepada Rasulullah. Rasulullah mendapatkan wahyu, ya bukan wahyu ini, bukan. Ini Wahyudi ini, ya mendapatkan wahyu. Ketika selesai mendapatkan wahyu, ketemu
Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ketuanya Ahlus Sufah. Kalau ketua kalau di sini apa ya? Pokoknya RT-nya Ahlus Sufah dah. Ya Abu Hurairah, kumpulkan para Ahlus Sufah. Kumpul begini nih, duduk. Nah, diceritakan oleh Rasulullah bahwasanya baru mendapatkan wahyu begini. Gitu. Kalau nyariin kaum muslimin yang lain kan ribet ya. Ada yang lagi kerja, ada yang lagi di sawah dan lain sebagainya, ngumpulinnya ribet. Tapi Ahlus Sufah selalu ngumpul di masjid. Itulah awal muasalnya, asal muasalnya terbentuknya pondok pesantren. Ahlus Sufah ini ketika zaman sahabat disuruh pergi. Ngapain suruh pergi? Suruh berdakwah. Ya, dari tadinya 70-80 orang bertahun-tahun bersama Nabi, kira-kira banyak nggak hafalan Qur'annya? Kira-kira banyak nggak hafalan hadisnya? Kira-kira mantap nggak ilmunya? Nah, ketika ilmunya sudah dirasa mantap, suruh pergi. Pergi kamu ke negeri ono, pergi kamu ke negeri itu, ke negeri ini, menyebarkan dakwah Islam. Tuh, paham nggak sejarah adanya pondok pesan? Dilanjutkanlah tradisi tersebut oleh para oleh para kiai sedikit saja. Kemudian udah nih Kiai Abdul Khalik, udah udah ini jangan ngobrol baik, ini matiin rokoknya itu, Kiai, aduh, Kiai, aduh, udah ini deh, saya ini serak Bu, ya kan, tapi nggak apa-apa lah, iya, Kiai ada 8:30, Kiai, nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.